apa sih sebenarnya yang lo inginkan dalam hidup? Kita udah membahas clarity of power. Dan salah satu clarity yang paling penting adalah kita tahu dulu nih sebenarnya kita maunya apa sih. Karena kemarin sempat dibahas juga gitu kan, bahwa ketika kita nggak punya clarity, kita jadi kurang jejak. Ketika kita Mhm, mau decide, kita jadi sulit gitu kan. mhm, Terus kayak ada banyak hal juga yang menurut gue bakal terimplikasi kalau kita tuh nggak clear sebenarnya apa yang kita mau dalam hidup. mhm. Salah satu topik yang sering banget dibahas itu adalah tentang drawing boundary. Kayak boundary itu mungkin ini gue jelasin sedikit konsepnya adalah menggambar batas. Batas tuh di sini maksudnya apa? Mungkin kalau ngambil reference dari Mark Manson di Subtle Art of Not Giving a Fuck gitu kan. Kayak bukannya berarti kita nggak peduli sama semua hal, tapi kita peduli sama hal, cuma kalau hal itu bener-bener penting buat kita. Karena ada jutaan hal di dunia ini yang berebut buat attention kita. Apalagi sekarang kalau teman-teman sadar juga kita lagi ada di era attention economy. Gitu kan kayak social media, internet, semuanya tuh bekerja dengan menggunakan ads. Di mana semakin banyak attention yang mereka dapat, maka mereka semakin kaya gitu. Jadi secara nggak sadar, attention kita tuh kayak dimintain terus sama berbagai pihak. Itu yang digital. Belum lagi yang kayak orang di kehidupan kita sehari-hari. Salah satu kata kunci yang gue suka dari Clarity itu filter. Hmm, Jadi memfilter semua dalam hidup kita. Jadi untuk tahu apa yang penting, apa yang diprioritaskan, segala macam tuh baru tahu ketika kita punya clarity. Karena bener lo bilang tadi, informasi, pilihan, kesempatan di dunia ini tuh abundance banget. Dan kecenderungan kita kan BM, banyak banyak mau. maunya, ya kan? Tapi dari semua kemauan-kemauan ini gimana ya untuk dapetin clarity supaya gue nggak terlalu galau dan bisa lebih jejak. Exactly. Nah, jadi biar kita konkret nih ya, kita ingin memperkenalkan sebuah tools untuk Hmm. ngebantu teman-teman untuk mendapatkan clarity di dalam kehidupan Oh. kita. Apakah tools itu? Jeng 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 jeng. Jadi ini adalah sebuah tools yang namanya Wheel of Life. Intinya adalah di sini kita memetakan bahwa ada aspek-aspek apa aja sih di dalam hidup kita yang matter gitu. Jadi Mhm. kalau menurut kayak dari pemikiran gue dan Mbak Ika nih, udah kita tambahin kira-kira ada hal-hal inilah. Personal growth, health, family, romantic relationship, social life, career, finance, and spirituality. Gue pengen sedikit menjelaskan tentang framework ini karena menurut gue framework ini, tools ini tuh kece banget. Pertama adalah tools ini holistic. Maksudnya holistic apa? Karena sadar nggak sadar kadang-kadang at any given moment in time kita lagi fokusnya ke satu hal aja. Mhm. Nggak ada yang salah dengan fokus ke satu hal. Tapi kita perlu sadar juga bahwa ketika kita ngomongin hidup, hidup itu bukan cuma satu hal doang, gitu loh. Apalagi kayak nggak tahu ya kayak ketika gue lebih muda dari sekarang gitu kayak nggak setahu itu juga sih. Tapi kayak benar-benar kayak nomor satu tuh adalah karir gitu, karir dan karir only. Tapi ketika gue benar-benar over investing di situ, hal-hal lain di hidup gue jadinya suffering gitu. Dan gue Mhm. tidak merasakan balance. Jadi mungkin kalau ada orang yang penasaran gitu kayak, gimana cara lo achieve work-life balance? Menurut gue tergantung definisi balance orang itu apa. Menurut Mhm. gue, definisi balance gue adalah ketika gue bisa membalance hal-hal yang ada di wheel of life ini. Gitu loh. It's Mhm. not talking about hours specifically, ini nggak ngomongin tentang bisa kerja di rumah apa nggak kerja di rumah gitu loh. Menurut gue work-life balance adalah ketika kita bisa ngebalance ini semua. Ya. Dan yang serunya lagi adalah faktor yang kedua adalah hal-hal ini tuh kelihatannya berbeda tapi saling berkaitan. Let's say misalnya ya, gue belum berkeluarga tapi gue sering dengar banyak problem yang terjadi di keluarga itu karena masalah uang gitu kan. Jadi ketika ada masalah uang itu bisa merembet ke masalah keluarga. Dan juga kalau lagi ada masalah uang bisa merembet ke masalah kesehatan. Sebelum-sebelumnya kan kita sering banget bilang kayak kalau lagi di kantor profesional aja gitu kan. Ya udah cuma fokus di kerjaan. Sebenarnya in reality ya ketika kita lagi kerja kalau misalnya anak lagi sakit siapa sih yang nggak kepikiran gitu kan? Atau kayak kalau Mhm. kita lagi nggak sehat tapi kita harus kerja, siapa sih yang bisa kerja dengan optimal? Jadi Mhm. sebenarnya secara sadar ataupun tidak sadar, kayak aspek-aspek ini tuh sangat mempengaruhi satu sama lain. Yang Mhm. artinya apa? Artinya adalah ketika kita doing poorly in satu hal, itu bisa ngerembet ke semuanya. Tapi at the same time, ketika kita ngelakuin bagus di satu hal, ini bisa ngerembet ke semuanya juga. So, menurut gue itu dua hal menarik tadi kan, kayak ini Ya. holistik, terus ini saling mempengaruhi satu sama lain. Tapi yang ketiga, menurut gue dan ini penting banget adalah ini ngebantu kita juga untuk memprioritaskan hal. Karena biarpun di sini ada 8 hal, gitu. Mungkin at any given time kita nggak bisa scoring maksimum score di semuanya di satu waktu yang sama.
Mhm. Ini bisa ngebantu kita untuk menentukan, oke, 6 bulan ke depan, 3 bulan ke depan, prioritas gue yang mana. Ketika Mhm. itu jadi prioritas kita, gitu kan, itu bakal ngebantu kita untuk, oke, ini priority, yang lain nggak priority. Tapi ketika yang lain bukan priority, bukan berarti kayak, oh di situ gue jelek aja gitu. Misalnya kayak, oke, health is not my priority. Oke, ya udahlah, gue tidur 2 Mhm. jam aja, gue makan junk food, gue nggak pernah olahraga. If that's the Mhm. case, hal-hal lainnya akan break juga. Tapi ketika kita benar-benar bisa nentuin dengan jejak kayak priority kita apa, itu bakal ngebantu banget karena jadinya, oh ya udahlah kalau misalnya gue lagi nggak bisa olahraga setiap hari, that's fine. Karena saat ini health bukan priority gue, buat gue 3 kali Mhm. udah cukup supaya health gue udah oke. Kayak Mhm. gitu. Right? Atau kayak misalnya, oke, saat ini fokus gue adalah, contohnya adalah social life gitu. Mhm. Oke, fine kalau saat ini social life adalah fokus gue mungkin gak akan invest sebanyak itu di personal growth karena gue udah invest personal growth sebelumnya gitu. Itu Mhm. manfaat dari prioritization itu di short term. Tapi yang gak kalah penting lagi, ini bisa nentuin kita buat di long term. Maksudnya adalah one day di umur kita yang let's say 40 atau 50 tahun, ideal life gue tuh kayak gimana sih? Gitu. Mhm. Yang ideally sebenarnya ini tuh di figure out lebih dulu supaya kita bisa turunin. Kayak, Mhm. oke, kalau di umur 50 atau 40 tahun gue pengen jadi kayak gini, 3 bulan ke depan gue fokus di mana? 6 bulan Mhm. fokus di mana? 12 bulan fokus di mana? Cuma mungkin kadang-kadang kayak untuk langsung kayak, oke, untuk kayak 50 tahun ke depan tuh kayak gimana, kita nggak kepikiran. Nggak Ya. apa-apa. It's up to you gitu. Kayak kita bisa menggunakan tools ini mulai dari yang short termnya dulu, atau mulai Mhm. dari yang long termnya dulu, tergantung orang. Ada yang Ya. mau lo tambahin, Mbak? Satu hal, gue seneng banget gunain tools ini juga untuk menjadi check-ins. Jadi kalau misalnya ada momen-momen dalam hidup gue ngerasa kok gue lagi kayak ngerasa nggak happy ya sama hidup gue gitu kan. Gue menggunakan tools ini untuk ngeliat, oke, menurut gue di setiap area ini dari 1 sampai 10 sekarang ada di berapa ya? Dan gue mencoba mengukur itu, nge-reflect itu setiap bulannya. Oke, misalnya bulan ini yang namanya family gue ada di 3. Oh pantesan deh gue gak happy karena di family gue ngerasa ada di 3 gitu. Dan gue realize ketika dalam bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga kalau gue melakukan check-in itu dan itu gak bergerak, itu membuat gue lebih depresi dan galau lagi gitu. Karena gue udah punya kesadaran bahwa angkanya tidak sesuai dengan apa yang gue inginkan, tapi gue nggak bisa menggeser angka tersebut gitu. Dan nanti kita akan masuk sih kenapa progres itu penting banget. Tapi tool yang enak banget untuk berhenti sejenak dan ngelihat apa sih yang bikin gue galau banget saat ini, ada area hidup di mana dalam hidup gue yang gue punya ekspektasi tertentu, tapi gue nggak bisa memenuhi ekspektasi tersebut.